Banyak sekali materi-materi yang sudah disampaikan baik oleh presenter HMSI maupun dari guest speaker kita. Juga tadi pagi kita sudah kedatangan guest speaker yang sosial media expert banget nih, yaitu Mr. Nico Julius. Nah, saya yakin Bapak Ibu semua paling menunggu sesi kali ini karena kita kedatangan tamu yang luar biasa. Namun sebelumnya saya informasikan sedikit bahwa Bapak Ibu semua harap menonaktifkan mikrofonnya. Kemudian apabila Bapak Ibu semua ingin bertanya, silakan tuliskan di kolom chat. Nanti kita akan pilih 5 pertanyaan terbaik untuk berdiskusi langsung dengan Miss Mary Riana. Wow, luar biasa. Siapa yang mau berdiskusi langsung dengan Miss Mary? Nah, oleh karena itu langsung tuliskan pertanyaan nanti saat Miss Mary memaparkan materinya. Nah, jangan sampai Bapak Ibu semua ketinggalan nih sesi kali ini, juga ketinggalan peluang untuk berbicara langsung dengan Miss Mary-nya. Nah, saya Novita Utami yang akan memandu Miss Mary Riana hingga nanti sesi Q&A berakhir. Namun Bapak Ibu semua, sedikit saya bacakan profil Miss Mary Riana. Miss Mary Riana adalah seorang entrepreneur, influencer, dan juga edukator. Dalam waktu singkat setelah kelulusannya, Miss Mary Riana mencapai pendapatan $1 juta di usia 26 tahun. Kemudian juga melalui seminar, buku, radio, serta TV show-nya, Miss Mary Riana telah menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang di Indonesia. Bahkan, kisah hidup Miss Mary Riana telah diangkat ke layar lebar dan menjadi film biografi terlaris di tahun 2015. Melalui banyak cabang Mary Riana Learning Center yang tersebar di seluruh Jabodetabek, Miss Mary juga telah membantu pengembangan diri ribuan anak dan remaja. Selain itu, Miss Mary Riana juga membagikan inspirasi dan motivasi setiap harinya melalui kanal YouTube, Instagram, Facebook, dan juga Twitter kepada jutaan subscriber dan follower beliau. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia yang ke-6, bahwa Indonesia butuh anak muda yang inspiratif seperti Miss Mary Riana. Namun sebelum kita panggil Miss Mary, mari kita saksikan video berikut ini. You can take me out from Indonesia, but you can never take Indonesia out from me. Kisah tentang anak-anak muda yang sukses dalam bisnis mereka. Salah satu di antaranya adalah Mary Riana. Mary Riana. Mary Riana. Mary Riana. Mary Riana. Mary Riana.
Mary Riana hadir mampu untuk mengubah masa depan bangsa kita. Baik, Bapak Ibu semua, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kita sambut Miss Mary Riana. Hai, wow, Indonesia mana semangat dan suaranya? Fantastis, luar biasa, yes. Yes, thank you. Senang banget hari ini saya bisa bertemu dengan Anda semua. Ya walaupun secara virtual ya di tempat masing-masing, tapi saya yakin banget di kesempatan hari ini kita bisa belajar bersama, kita bisa sharing bersama, dan yang paling penting adalah kita bisa membuat hal-hal yang kurang baik menjadi jauh lebih baik dan omset naik terus. Amin. Amin. Oke, nah jadi yang paling pertama nih, yang paling penting, saya selalu pengen ngetes dulu nih semangat dan antusias Anda semua. Jadi kalau saya teriak Indonesia, saya ingin dimanapun Anda berada, tuliskan jawabannya, dan jawabannya adalah pasti bisa. Nah gini ya, pasti bisa, oke? Nah, kalau Anda ingin berpartisipasi gampang, jadi Anda juga bisa tulis di kolom chat ya. Nah, jadi ini cara kita berkomunikasi dan cara kita bisa berpartisipasi. Jadi kalau saya teriak Indonesia, jawabannya tulis di kolom chat. Pasti bisa. Oke, pasti bisa ya. Dan Hino juga udah punya yel sendiri ya. Hino, apa kabar? Fantastis, luar biasa. Yes. Oke, nah dan kenapa saya selalu memulai setiap seminar saya baik di online maupun di offline ya, baik yang secara langsung maupun secara digital seperti ini dengan energi. Kenapa energi itu penting banget? Karena saya percaya banget ya antara energi, nah dan rejeki itu hubungannya erat banget. Mereka itu temen deket banget antara si energi dan si rejeki. Jadi kalau energinya besar, nanti rezekinya pun juga besar. Tapi kalau energinya kecil melempem, nanti rezekinya pun juga kecil dan melempem ya. Nah sekarang siapa dari Anda di sini yang ingin bisa mendapatkan rezeki yang jauh lebih besar lagi? Tulis di kolom chat bilang saya. Oke ya, semuanya ya. Amin ya. Jadi harus tetap berenergi. Apalagi untuk Anda semua yang menjadi frontliner ya, yang kerjaannya sebagai sales ya, apalagi sebagai dealer. Orang-orang sales itu harus berenergi. Karena again, success requires energy. Sales requires energy, dan bagi saya sales itu is just about transferring energy. Jadi ketika kita bertemu dengan calon pemberi kita, whoever have the highest energy, siapa yang memiliki energi yang lebih besar, dia yang akan memenangkan sales tersebut. Oke, nah jadi penting banget. Apapun situasinya, apapun keadaannya, apapun suasana hati kita, tetap harus optimis, tetap harus berenergi. Setuju? Setuju. Oke, nah itu jadi penting banget ya. Nah dan ada dua hal nih yang paling mendasar yang saya ingin bagikan dulu di awal, dan dua hal ini penting banget karena untuk bisa memaksimalkan waktu yang kita punya ya selama 3 jam ke depan, dua hal penting ini sangat berpengaruh. Jadi yang pertama adalah energi. Yang pertama adalah apa? Tulis di kolom chat. Energi, betul. Oke. Nah, hal yang kedua yang juga penting adalah partisipasi. Oke, ayo semuanya tulis di kolom chat partisipasi. Thank you Pak Ramdhani, thank you Bonavesius, suka banyak nih semua ya. Oke, nah kenapa partisipasi itu penting? Karena saya percaya banget nih, berapa banyak yang Anda bisa dapatkan. Oh oke, katanya suara saya kresek-kresek ya. Coba saya cek ya, suara saya aman. Nah, cek. Coba kita tes dulu suara saya. Amankah suara saya? Bisa kedengeran? Aman? Aman, terima kasih. Oke, yes. Thank you Pak Andika, aman ya. Thank you semuanya udah menjawab aman, terima kasih. Oke, thank you untuk partisipasinya. Nah ini penting banget, kenapa harus berpartisipasi? Karena saya percaya banget, berapa banyak yang Anda bisa dapatkan, itu tergantung dari berapa banyak yang Anda bisa berikan. Ya, ingat apa yang Anda bisa dapatkan tergantung dari berapa banyak yang Anda bisa berikan. Nah, jadi di kesempatan hari ini saya harap jangan hanya jadi penonton, jangan juga hanya jadi komentator, tapi ikutlah berpartisipasi, ambil bagian dari dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Setuju?
Setuju. Oke. Nah, caranya berpartisipasi gimana? Gampang banget. Kalau Anda perhatikan, saya seringkali bertanya ya. Nah, kalau saya bertanya, walaupun Anda nggak tahu jawabannya benar atau salah, yang penting cuek aja, pede aja, langsung teriakin jawabannya. Urusan benar salah itu untuk urusan belakangan ya. Yang penting pede, tulis jawabannya. Oke? Gampang? Gampang. Bisa saya tes? Tes ya, kita tes dulu ya. Oke, masuk Pak Eko kata iya dan saya bisa membaca komentar-komentar Anda ya. Jadi ini cara kita berpartisipasi. Oke, kita tes dulu ya. Kalau gitu gampang. Pertanyaan pertama. Hari ini hari apa? Ayo tulis di kolom chat. Hari Rabu. Betul. Oke, baju yang saya pakai warna apa? Warna warna ungu, betul Pak Hendra. Oke, perusahaan truk nomor 1 paling keren di Indonesia, truk mana? Dari Hino dong pastinya. Yeay, the one and only ya, the best in the market, the best in Indonesia, Hino. Oke. Nah, jadi itu yang pertama harus berpartisipasi. Dan kalau kita melakukan sesuatu juga jangan setengah-setengah. Karena kalau kita melakukannya setengah-setengah, hasilnya juga setengah-setengah. Oke, seperti contohnya video berikut ini. Oke, jadi ada satu video dulu yang ingin saya putarkan. Bisa saya putarkan videonya? Bisa ya? Oke, saya putarkan dulu videonya. Oke, kita lihat dulu video berikut ini. Oke. Nah. Just Vita. Dahil sa usiyak ng inyong puso, isang kahilingan. Sports car! Yung red! Yeay, oke tepuk tangan dong buat pemuda ganteng kita. Nah, oke. Jadi ada satu pembelajaran penting ya. Jadi ini menarik banget. Jadi ada pemuda ganteng lagi duduk di taman, terus tiba-tiba didatengin nenek tua. Nenek tuanya kelaparan minta makanan. Nah, karena pemuda ganteng ini baik hati, jadi walaupun dia cuma punya satu biskuit, ya udah deh, bagi 2 aja. Nah, ternyata nenek tua ini bukan sembarang nenek, tapi dia adalah seorang bidadari yang menjelma, ya. Nah, dan bidadari ini pun berterima kasih dan akhirnya dia bilang, anak muda, karena kamu sudah menolong saya, apapun juga permintaan kamu akan saya kabulkan. Wah, si anak muda ini senang banget dan akhirnya dia bilang, kalau gitu saya pengen mobil sports. Warna apa? Warna merah, betul. Oke. Dan akhirnya dikabulkanlah permintaan tersebut. Tapi karena dia kasih biskuitnya setengah, maka mobil yang didapatkan pun juga setengah. Nah, Anda tertawa melihat video tadi. Tapi bukankah itu cerminan dari hidup kita? Seringkali kita mengeluh dan bertanya, duh, kok penjualan saya segini-segini aja sih? Kok omset saya segini-segini aja sih? Kok komisi saya segini-segini aja sih? Kok dari dulu sampai sekarang nasib saya segini-segini aja sih? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Anda sudah benar-benar memberikan yang sepenuhnya atau belum? Apakah Anda sudah benar-benar all out, giving your very best, 100% berkomitmen, mencoba hal baru, belajar hal baru, atau belum? Oke? Nah, jadi ingat, hidup itu adil, apa yang Anda berikan itu juga yang nantinya akan Anda dapatkan. So don't put in half of the effort unless you're okay with half of the result. Jadi jangan lakukan hal setengah-setengah, kecuali nih kalau Anda oke dengan hasil yang setengah-setengah. Nah, sekarang saya yakin saya berada di hadapan ada berapa orang nih? Ada hampir 500 peserta yang hadir hari ini. Luar biasa, oke. Dan saya yakin saya berada di tengah-tengah 500 peserta yang luar biasa. Anda adalah sales yang luar biasa, dealer-dealer sejati, dan saya yakin Anda tidak hanya mau mendapatkan hal yang setengah-setengah, tapi Anda ingin mendapatkan hal yang terbaik, yang sepenuhnya. Oke, karena Anda layak untuk mendapatkan yang terbaik dalam hidup ini. Setuju? Amin ya. Yang setuju tulis di kolom chat setuju. Setuju. Thank you. Nah, walaupun saya tahu mungkin ketika Anda bilang setuju, kadang-kadang ada juga beberapa dari Anda yang di dalam pikiran nih ada suara-suara yang mengatakan,
Iya sih Miss Mary, saya sih pengen all out. Ya tapi kan sekarang keadaannya berbeda. Kalau keadaannya baik-baik aja, kalau ekonomi lagi baik gitu ya terang aja kita pasti wow semangat, all out, gaspol. Tapi kan sekarang nggak seperti itu Miss Mary. Ini kan bukannya saya nggak mau, tapi kan situasinya yang membuat kita tidak bisa all out. Kira-kira ada yang berpikir seperti itu? Yes, dan itu adalah sesuatu yang wajar ya. Jadi pertama-tama kalau gitu mungkin saya tanya dulu deh. Saya pengen mengadakan polling kecil-kecilan. Jadi saya pengen tanya kepada Anda semua. Oke. How are you? Bagaimana kabar Anda sampai hari ini? Oke, dan saya ingin Anda jawab jujur ya. Karena kalau dari sejak pertama kali pandemi ini ada di Indonesia, dari sejak bulan Maret sampai hari ini sudah bulan September gitu ya. Apa perasaan Anda terhadap krisis yang sekarang sedang terjadi ini? Apakah Anda khawatir? Apakah Anda sudah ya terbiasa, udah jadi normal-normal aja? Atau Anda optimis? Oke, nah nggak ada jawaban yang benar atau salah, tapi saya ingin Anda jujur dalam menjawab ini. Ya, karena setiap perubahan, setiap kesuksesan itu berawal dari kejujuran. Ya, jadi harus jujur. Oke, jadi apa perasaan Anda saat ini ya di bisnis Anda saat ini seperti apa? Khawatir, normal, atau optimis? Yes, ini Pak Thomas Jaya, waduh ini apa dari tadi gombal terus ya, hebat ya, luar biasa nih. Anda kan kegombalannya bisa dipakai untuk jualan, mungkin untuk top sales ya kayaknya. Good, oke. Nah, jadi khawatir, normal, atau optimis? Oke, yes, kita sudah lihat. Saya kasih waktu kira-kira 15 detik lagi untuk dipilih ya, di polling. Kita pengen lihat nih seperti apa. Oke, ada yang cemas. Oke, jalanin aja. Oke, Pak Joko khawatir. Oke, ada yang optimis juga. Oke, dan kita lihat hasilnya ya. Oke, jadi kalau dari hasil saat ini, oke, Anda bisa lihat sendiri. Ini hasilnya. Oke, sudah ada di layar Anda ya. Ada 40% dari Anda yang merasa khawatir, 17% merasa normal, dan 42% merasa optimis. Oke, jadi walaupun ada 40% yang khawatir, tapi mayoritas dari Anda itu normal dan optimis. Oke, good job. Oke, thank you. Terima kasih buat kejujurannya. Dan saya hargai kejujuran Anda. Oke, kenapa? Karena untuk Anda yang hari ini merasa khawatir, itu adalah sesuatu yang wajar. Kenapa wajar? Ya karena nggak ada yang memprediksi bahwa hal ini bisa terjadi dan nggak ada juga yang bisa memprediksi kapan ini bisa berakhir gitu. Dan tentu saja sebagai manusia, apalagi sebagai business owner, ya sebagai pengusaha, kita punya tanggung jawab, kita punya banyak kewajiban, kita pasti merasa khawatir. Oke, nah khawatir karena ketika kita ngelihat ke kiri ke kanan, kita juga ngelihat banyak berita karena keadaannya buruk. Terus banyak yang omsetnya menurun, bahkan sampai bangkrut, banyak perusahaan yang harus PHK, banyak yang kehilangan pekerjaannya, bahkan banyak yang kehilangan bisnisnya juga. Oke, dan itu membuat khawatir. Oke, saya paham dan saya hargai. Dan itu memang fakta. Nah, tapi hari ini saya ingin menunjukkan fakta yang berbeda kepada Anda. Saya ingin menunjukkan fakta yang lain. Coba sekarang saya tanya. Ada nggak orang yang Anda tahu mau ekonominya buruk, maupun ekonominya sebagus apapun perekonomiannya, tetap aja nggak bisa jualan, tetap aja nggak sukses, tetap aja nggak achieve target, tetap aja bangkrut. Kira-kira ada nggak orang seperti itu? Ya, yang mau sebagus apapun ekonominya, ya tetap aja gitu, nggak jualan lah, nggak bisa achieve target, gagal mulu. Ada nggak? Ada, banyak bahkan ya, Pak Rizal bilang banyak, oke? Dan itu fakta. Nah, sekarang saya kasih lagi pertanyaan yang berikutnya. Ada nggak orang yang Anda tahu mau seburuk apapun keadaannya, tetap aja bisa jualan, tetap aja bisa menghasilkan omset, tetap aja bisa gaspol, ya, tetap aja bisa sukses, bahkan berekspansi. Kira-kira ada nggak orang seperti itu? Ada juga, ya, dan itu adalah fakta. Oke, termasuk teman-teman dari Hino salah satunya ya. Kalau saya ngelihat dari hasil penjualan di bulan lalu itu meningkat ya daripada penjualan di bulan sebelumnya. So it's good definitely. Nah, jadi apa yang saya tunjukkan? Apa yang saya ingin tunjukkan kepada Anda? Mungkin saat ini Anda jadi mulai berpikir ya, benar juga ya Miss Mary ya, berarti ada banyak fakta. Berarti kesimpulannya adalah kalau selama ini Anda berpikir
keadaannya buruk, berarti hasilnya harus buruk. Itu salah. Oke, karena keadaan yang buruk bukan berarti hasilnya harus buruk. Oke, nah ini ingat ya, ini formula penting yang paling mendasar yang saya ingin Anda bagikan, saya ingin Anda ingat. Oke, keadaan yang buruk bukan berarti hasilnya harus buruk. Oke, tergantung bagaimana respons kita. Oke, tulis di kolom chat E plus R sama dengan O. Oke, event plus respons sama dengan outcome. Nah, jadi keadaan yang buruk, tapi kalau respons kita baik, respons kita bagus, maka hasilnya pun akan menjadi baik. Oke, ingat keadaan yang buruk, tapi kalau responnya baik, hasilnya pasti baik. Tapi sebaliknya, kalau keadaannya baik, tapi respons kita buruk, suka mengeluh, suka cari alasan, nggak mau berubah, nggak mau mencoba, komplain sana sini gitu ya, pasti hasilnya pun juga buruk. Nah, jadi bukan keadaannya yang mempengaruhi hasil, tapi respons kita. Bagaimana respons kita? Itu yang akan mempengaruhi hasil. Nah, dan kalau saya tanya kepada Anda, saya yakin ini bukan krisis pertama dalam hidup Anda. Siapa yang pernah ngalamin krisis dalam hidup? Tulis di kolom chat, bilang saya. Banyak ya, krisis apa nih? Krisis cinta, krisis keuangan, ya kan? Nah, pasti. Bahkan saya bisa bilang, Mary Riana terlahir karena krisis. Kalau nggak ada krisis, nggak mungkin ada seorang Mary Riana. Nah, mungkin saya pengen saya pengen cerita dulu ya. Kata ada yang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya kenalan dan cerita biar makin sayang ya. Amin. Oke. Nah, oke kalau gitu saya pengen cerita dulu. Tapi sebelum saya cerita, saya pengen nanya satu hal. Kalau saya ingin mengajak Anda ke beberapa tahun silam, lebih tepatnya tahun 2007. Tanggal 28 Januari tahun 2007 jam 8.46 pagi. Coba deh ingat-ingat. Kira-kira masih ingat nggak ya lagi pada ngapain? Ayo, ingat nggak lagi pada ngapain? Ayo tulis di kolom chat. Lagi tidur. Pariza 2007 masih sekolah. Lagi pacaran jam 8 pagi pacaran, lagi mimpi, lagi jualan. Wow, lagi tanda tangan SPK Hino ini Pak Syaifur ya. Aduh, oke. Pasti ingatannya samar-samar. Kenapa? Karena udah lama banget Miss Mary, mana saya ingat gitu katanya. Oke. Nah, tapi hari itu adalah hari yang nggak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Oke. Nah, sekarang saya share dulu ya, ini tanggalnya ada di mana. Bentar ya. Oke, kita lihat dulu. Nah, oke ya, 28 Januari tahun 2007 jam 8.46 pagi. Oke, tadi ya lagi sekolah, lagi pacaran, lagi mandi, lagi tanda tangan SPK Hino, lagi tawuran, astaga luar biasa. Tobat ya, tobat Pak Thomas, Thomas Jaya. Oke, nah tapi saya ingat banget hari itu, ya walaupun mungkin itu sudah terjadi lebih dari 13 tahun yang lalu ya, tapi hari itu adalah hari yang nggak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Nah, saya masih ingat banget kebetulan tanggal 28 Januari tahun 2007 itu jatuh di hari Minggu. Ya, jadi hari itu hari Minggu. Ya tadi bilang lagi ngapain, lagi sekolah ya, sekolah Minggu kayaknya ya. Nah, hari itu hari Minggu dan saya masih ingat banget walaupun hari itu hari Minggu, tapi begitu bangun tidur, saya begitu semangat, saya langsung loncat dari tempat tidur, langsung buru-buru beres-beres, siap-siap dan udah nggak sabar pengen pergi ke suatu tempat di Singapura. Nah, sekarang pertanyaannya, mau buru-buru kemana? Ya kan, kok semangat amat sih mau buru-buru kemana? Nah, lebih tepatnya hari itu saya udah nggak sabar pengen pergi ke tempat orang jualan koran di Singapura. Kenapa? Karena hari itu adalah hari di mana untuk pertama kalinya saya bisa melihat dengan mata kepala saya sendiri, koran besar di Singapura judulnya The Sunday Times itu meliput artikel tentang kisah hidup saya. Dan judulnya adalah sebagai berikut. She's made her first million at the age of 26. Jadi saya merasa sangat bersyukur karena saya bisa mendapatkan $1 juta pertama saya di usia 26 tahun. Oke. Nah, tapi yang lebih menggemparkan pada saat itu bukan hanya pencapaiannya, tapi karena ada kisah di balik pencapaian tersebut. Nah, jadi setelah pemberitaannya di koran Singapura, akhirnya beritanya pun juga tersebar di beberapa negara tetangga di Asia. Jadi setelah koran Singapura, waktu itu ada ini dari berita harian di Malaysia, ya ada juga, ini ada yang bisa nebak dari negara mana? Vietnam, betul Vietnam ya, itu yang bilang Thailand itu keseringan nonton film-film Thailand ya.
Kabun Kap. Oke, Vietcong. Oke, dan ini ada juga dari koran Mandarin di Singapura dan beritanya pun juga tersebar sampai ke Indonesia. Nah, mungkin beberapa dari Anda pernah nih membaca artikelnya, baik di Koran Kompas, Suara Pembaruan, Majalah Femina, Tabloid Nova, dan masih banyak lagi. Dan mungkin beberapa dari Anda juga pernah membaca dan pernah melihat saya di layar kaca. Ya, saya sempat diundang menjadi bintang tamu utama di acara Kick Andy Show, Hitam Putih, Bukan Empat Mata, TV One, Kompas TV, Metro TV, Net TV, Indosiar, SCTV, MNC, dan masih banyak lagi. Oke, nah semua ini saya ceritakan kepada Anda bukan untuk menunjukkan betapa hebatnya Mary Riana, bukan. Tapi semua ini saya ceritakan kepada Anda untuk menunjukkan satu hal, bahwa kalau saya saja bisa, saya yakin Anda semua pun pasti bisa. Oke, tulis di kolom chat, saya pasti bisa. Oke ya, thank you. Oke, pasti bisa. Dan kenapa saya bisa yakin sekali dengan hal itu? Karena saya percaya bahwa saya dan Anda itu gak ada bedanya. Gak ada bedanya sama sekali. Oke, nah banyak orang begitu mereka ngeliat artikel ini nih, biasanya sih mereka penasaran. Kok bisa sih Miss Mary, kok bisa sih sukses di usia muda? Kok bisa sih dapat $1 juta di usia 26 tahun? Kok bisa sih? Nah, biasanya sih mereka penasaran. Dan karena mereka penasaran dan mereka nggak punya kesempatan untuk bertemu langsung dengan saya, maka banyak dari mereka yang akhirnya punya asumsi. Ya, banyak dari mereka akhirnya punya asumsi. Ya, dan asumsinya sebagai berikut. Karena mereka tahu saya orang Indonesia yang tinggal di Singapura, ya saya memang berdomisili di Singapura, saya lulus kuliah di sana, saya memulai bisnis saya di sana, dan bahkan keluarga saya pun juga di sana, ya bahkan maksudnya kedua anak saya pun juga dua-duanya lahir di Singapura, dan saya sudah tinggal di Singapura 16 tahun lamanya. Nah, karena mereka tahu saya orang Indonesia yang tinggal di Singapura, wah asumsinya cuma satu, terang aja dia bisa sukses usia muda, pasti dia berasal dari keluarga yang kaya raya. Oke ya, pasti keluarga kaya raya dimodalin bisnis, makanya bisa sukses ya. Netizen memang maha benar, betul katanya ya. Oke, pasti dimodalin bisnis sama either anak orang kaya atau nikah sama orang kaya ya, atau disponsorin orang kaya, makanya bisa sukses. Oke, begitu asumsinya. Dan itu adalah asumsi yang salah, amat sangat salah. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Saya berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Dan nggak pernah ada pemikiran keluarga saya untuk mengirimkan saya ke luar negeri untuk belajar. Karena kondisi keuangan yang pas-pasan hanya mencukupi untuk saya kuliah di Jakarta pada saat itu. Saya masih ingat banget masa-masa kecil saya habiskan di rumah kami yang sederhana, di daerah Jakarta Utara, lebih tepatnya lagi di daerah Tanjung Priuk ya. Jadi dulu saya lahir, tinggal dan besar di daerah Tanjung Priuk. Ada dari Anda di sini yang tinggal di daerah Tanjung Priuk? Wow, sama yang benar, tetangga. Benar ya, astaga, bekas tetangga. Hai, halo teman-teman Tanjung Priuk. Yes, oke. Jadi dulu saya tinggal di Tanjung Priuk, dekat Pasar Ular, ya, dekat Pasar Ular. Tahu Pasar Ular? Yes, oke. Nah, banyak orang bilang itu daerah yang sangat keras ya, karena banyak premannya di situ katanya. Rawa Badak, betul Pak Edison. Wah, Pelumpang, benar Pak Heri. Wah, beneran. Dulu saya tinggal di Pelumpang Semper, ya, Kelurahan Rawa Badak. Kayaknya kita tetangga beneran ya. Tos. Wah, serius nih. Wow, luar biasa. Dan banyak orang bilang itu daerah yang keras karena again banyak orang dulu bilang katanya banyak premannya katanya ya. Mungkin beberapa bekas premannya ada di sini nih kayaknya ya. Bercanda, oke. Nah, tapi disitulah saya habiskan masa-masa kecil saya. Jadi bisa dibayangkan nggak pernah kepikiran suatu hari saya bakal bisa kuliah di luar negeri, punya bisnis sendiri, apalagi punya bisnis di luar negeri. Sama sekali nggak kepikiran, oke. Nah, tapi hidup itu selalu unik ya, dan kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Dan seringkali perubahan yang terjadi itu bisa mengubah hidup kita selamanya. Dan saya masih ingat banget kisah mimpi $1 juta saya itu berawal 22 tahun yang lalu. 22 tahun yang lalu, kalau Anda hitung balik, tahun 2020, berarti 22 tahun yang lalu, tahun 98. Oke. Dan kalau saya sebutkan tahun 98, saya yakin Anda pasti ingat apa yang terjadi di Indonesia tahun 98 ya. Nah, pada saat itu pertama ada namanya Krismon.
krisis moneter. Krismon bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga di beberapa negara tetangga di Asia. Dan lebih parah lagi, di Jakarta pada saat itu bukan hanya krismon, tapi ada namanya kerusuhan Mei 98 ya. Ini Donald Trump bilang Chris Emon. Aduh luar biasa Donald Trump, oke. Okay? Dan jadi waktu itu ada namanya kerusuhan. Dan saya masih ingat banget ketika kerusuhan itu terjadi, usia saya masih 18 tahun. Saya baru aja lulus SMA dan tadinya saya mau kuliah di Trisakti karena papa saya dulu bekas dosen Trisakti ya. Jadi saya pikir lanjutin jejak papa. Tapi masih ingat banget baru pagi-pagi saya ambil formulir pendaftaran, tiba-tiba sorenya ada peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti. Dan akhirnya 2 minggu kemudian disusul oleh kerusuhan ya, kerusuhan Mei 98. Satu peristiwa yang begitu mencekam. Dan saya masih ingat banget di saat-saat itu kedua orang tua saya sangat mengkhawatirkan keselamatan saya, masa depan saya, terutama masa depan pendidikan saya. Maka dengan berat hati, akhirnya mereka memutuskan untuk mengirim saya ke luar negeri untuk belajar. Dan Singapura adalah satu-satunya pilihan. Dan saya bisa bilang kepada Anda, itu pilihan yang sangat berat, amat sangat berat. Kenapa berat? Karena jangankan sebelum Krismon, ya, jangankan pas lagi Krismon, sebelum Krismon aja, nggak pernah kepikiran suatu hari saya bakal mau kuliah di luar negeri karena kondisi keuangan yang pas-pasan hanya mencukupi untuk saya kuliah di Jakarta pada saat itu. Apalagi tahun 98 ada yang namanya Krismon, di mana banyak bisnis bangkrut, banyak kekacauan, banyak kesulitan. Oke? Jadi sulit sekali rasanya untuk orang tua saya bisa mengambil keputusan tersebut. Nah, tapi satu hal yang saya yakin Anda pun pasti setuju dengan saya, bahwa sesulit apapun keadaan keluarga, separah apapun kondisi perekonomian keluarga, orang tua pasti selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Setuju? Setuju ya. Nah, dan akhirnya singkat cerita pada saat itu saya pun bisa kuliah di Singapura dengan biaya hutang. Ngutang dengan pemerintah Singapura. Jadi kebetulan di saat itu, di saat kerusuhan melanda Indonesia, beberapa pelajar di saat kerusuhan melanda Jakarta, ya, dan akhirnya pemerintah Singapura mengulurkan bantuan kepada beberapa pelajar yang ada di Jakarta. Nah, karena dari nilai saya cukup baik, jadi saya diterima di salah satu universitas di Singapura. Nilai cukup, tapi uang nggak cukup. Nah, disitulah akhirnya keluarga kami mengajukan bantuan pinjaman, dan setelah dilihat dari latar belakang keluarga, pekerjaan ayah saya, pendapatan ayah saya, akhirnya bantuan pinjaman itu pun diberikan. Dan sampai hari ini saya masih selalu ingat jumlah hutangnya. 40.000 Singapura dolar. Ya, 40.000 Singapura dolar. Kalau dikursin ke rupiah itu sekitar 400 juta rupiah. Jumlah yang sangat besar. Ngomong-ngomong di sini ada yang punya hutang? Kalau ada punya hutang, Anda pasti tahu rasanya dikejar-kejar hutang dan rasanya beban hutang ya. Oke. Nah, saya katanya ya sama. Jadi waktu itu ingat banget sebegitu besar jumlah hutangnya 400 juta rupiah, dan 400 juta rupiah itu bukan hanya uang zaman sekarang ya, itu uang nilai mata uang 22 tahun yang lalu. Jadi wow, luar biasa besar. Apalagi mama nggak kerja, cuma ada papa yang bekerja membanting tulang untuk menafkahi istri dan ketiga anaknya. Jadi bukan keputusan yang mudah. Oke, tapi again sekali lagi disitulah pengorbanan dan cinta kasih orang tua. Nah, singkat cerita akhirnya saya bisa kuliah di NTU, Nanyang Technological University Singapura, tempat yang sangat indah dan sangat megah. Oke, nah saya kasih lihat dulu nih tempatnya. Mana? Nah, ini dia. Wow, keren, Singapura. Oke. Tapi nggak ada satu orang pun yang pernah nyangka bahwa ternyata di tempat yang seindah dan semegah itu ada seorang mahasiswa dari Indonesia yang harus berjuang bertahan hidup hanya dengan $10 setiap minggunya. Dan itulah kisah hidup saya, bagaimana akhirnya saya terdampar seorang diri dan berjuang bertahan hidup hanya dengan $10 setiap minggunya. $10 setiap minggu, anggap aja pakai kurs dolar yang sekarang, kira-kira 10.000 berarti seminggu sekitar 100.000. Kalau seminggu 100.000 berarti sehari sekitar 14.000 rupiah. Ya. Kira-kira bisa nggak ya bertahan hidup hanya dengan 14.000 rupiah sehari di Singapura? Wah, oke. Jangankan di Singapura ya, di Jakarta dia susah ya. Apalagi di Singapura, wah bisa. Kalau 14.000 rupiah di Hino bisa? Hino Indonesia bisa? Bisa. Bisa, wow luar biasa. Bisa apa nih? Bisa kasbon ya. Bisa puyeng, betul Mang Yudi, ya bisa gila, betul, bisa gila, bisa sakit, bisa aja ya, oke. Nah, jangankan di Singapura ya, di Jakarta udah susah, oke, pasti nggak mudah.
Tapi walaupun gitu saya suka semangat Anda. Saya suka semangat Anda yang ketika saya tanya, bisa nggak? Bisa Miss Mary, bisa. Nggak tahu gimana caranya, pokoknya bisa. Oke, bagus, bagus. Saya suka semangat itu ya. Semoga kalau saya tanya bisa jualan online, jawabannya apa? Bisa ya kan? Betul, bisa aja dulu. Sing penting yakin tuh kata spare part Rusli. Nah, kenapa saya suka semangat itu dan kenapa semangat pasti bisa itu harus kita miliki khususnya di saat-saat krisis seperti ini, sama seperti di saat krisis saya dulu tahun 98, karena kita sebagai manusia, kita tuh nggak pernah tahu seberapa kuatnya kita sampai kita dihadapkan di dalam sebuah situasi yang mengharuskan kita untuk menjadi kuat. Kadang kita tuh nggak tahu bahwa kita tuh setangguh itu. Kadang kita nggak sadar bahwa kita tuh semampu itu. Sampai kita dihadapkan di dalam sebuah situasi yang mengharuskan kita untuk menjadi kuat. Dan saya yakin bukan hanya saya ketika saya menceritakan tentang pengalaman hidup saya yakin Anda pun pasti teringat kembali akan masa-masa sulit yang juga pernah Anda lewati. Masa-masa sulit di mana ketika saya buka dompet, nggak ada lembaran sedikit pun, yang ada hanya recehan, dan itu nggak cukup untuk biaya makan saya hari itu. Kita semua pasti pernah melewati masa-masa sulit, ya, mengalami masa-masa sulit, dan kita semua berhasil melewatinya. Itu menunjukkan satu hal, bahwa we are not just a survivor, but we are a fighter. Anda jauh lebih tangguh, jauh lebih kuat, jauh lebih pintar, jauh lebih cerdas dari apa yang Anda bayangkan, dari apa yang Anda pikirkan. Setuju? Setuju. Oke ya. Yang setuju tulis di kolom chat. Setuju, oke? Jadi harus yakin bahwa Anda mampu. Apapun situasinya, sesulit apapun keadaannya, kalau Anda mampu melewati krisis yang dulu pernah Anda lewati, yang kali ini, kesulitan ini pun bisa Anda lewati dan bisa menjadikan Anda jauh lebih baik lagi. Setuju? Amin. Oke. Nah, tapi sekarang gimana caranya? Nah, jadi saya masih ingat banget pada saat itu, ya terus terang hidup pas-pasan tuh nggak enak ya. Dan akhirnya saya, kalau istilah keren itu namanya the power of kepepet ya. Ada yang pernah ngalamin the power of kepepet? Wow. Ada yang masih ngalamin? Sih ya, it's okay. Kadang kita harus dipepet biar kita jadi apa ya, dipaksa untuk kreatif ya. Kadang kita harus kepepet dulu, baru kita akhirnya mau keluar dari zona nyaman kita dan mencoba hal yang baru ya. Kadang memang harus seperti itu, oke? Nah, kalau nggak kepepet nggak keluar jurusnya tuh, betul kata Pak Abdi Satria ya. Setuju ya. Nah, jadi waktu itu ya namanya juga krisis, jadi kita memang harus efisien, harus irit-irit. Jadi saya ingat banget ada banyak teknik pengiritannya. Kadang-kadang saya puasa nggak makan, kadang-kadang saya keliling kampus cari makanan gratis, kadang-kadang saya cuma makan mie instan doang ya. Ada yang doyan mie instan? Doyan ya, sama ya. Oke. Dan teknik pengiritan paling efektif bagi saya pada saat itu adalah dengan membawa bekal ke kuliah, berbekal ke kuliah. Dan bekalnya pun sederhana, saya taruh di kotak makan plastik dan isinya sepotong roti tawar. Bayangkan mahasiswa berbekal ke kuliah. Sempat minder dan saya masih ingat banget setiap hari begitu kelar kuliah, teman-teman yang lain biasanya suka ngajakin saya, Mer, kita ke kantin yuk, kita makan siang bareng gitu katanya, ngajak makan siang bareng. Tapi karena saya bawa bekal, tapi saya lumayan minder untuk ngaku, akhirnya saya bilang, nanti aja deh, masih kenyang gitu ngelesnya ya, padahal udah lapar banget. Dan akhirnya setelah teman-teman yang lain udah pada ke kantin, tempat kampus sudah lebih sepi, dan akhirnya saya pergi ke satu tempat yang paling sepi di kampus, yang gak bakal pernah lihat orang, dan disitulah saya buka tas saya keluarkan kotak makannya, dan saya makan roti tawarnya. Nah, kalau Anda bisa nebak kira-kira tempat mana yang paling sepi di seluruh kampus yang gak bakal pernah dilihat orang, kira-kira di mana? Di toilet, yes. Pak Yeruansa kok tahu, Juju, Pak Yuda, di kuburan, astaga bukan di kuburan Pak Bagus, oke ya, di toilet, betul, Pak Izai di toilet, ya kok pada tahu sih, jangan-jangan pengalaman pribadi nih kayaknya nih, kita sering kepepet ya, masa-masa sulit ya, tos dulu dong, oke, pengalaman, ya dan akhirnya, ya itu, ngumpet-ngumpet cari toilet paling sepi, ngumpet-ngumpet makan roti di toilet, oke, dan kenapa ingatan itu begitu membekas, karena ada begitu banyak perasaan campur aduk di hidup saya pada saat itu. Sedih, kecewa tentu saja. Terus terang, pada saat itu saya ngerasa hidup ini kok nggak adil banget sih. Tuhan itu kok nggak adil banget sih. Kenapa begitu saya lulus SMA harus ada kerusuhan?
Kenapa saya harus pisah dari orang tua? Kenapa teman-teman yang lain bisa makan enak di kantin, sedangkan saya harus susah-susah ngumpet-ngumpet makan roti di toilet? Kenapa? Dan saya merasa Tuhan itu nggak adil banget, nggak adil. Kenapa justru di usia saya sangat muda, yang banyak orang bilang masa muda adalah masa yang paling bahagia. Tapi yang saya alami adalah sebaliknya. Ada begitu banyak cobaan bertubi-tubi hadir di hidup saya. Dan saya harus mengatasi semua itu sendiri tanpa siapa-siapa, jauh dari orang tua. Sedih, kecewa tentu saja. Nah, tapi bagaimana akhirnya dari sosok mahasiswi dengan kondisi seperti itu bisa menjelma menjadi seorang Mary Riana yang Anda lihat hari ini? Tentu saja ada jalannya. Dan hari ini ada 7 hal yang saya ingin bagikan kepada Anda, bagaimana 7 hal ini bisa mengubah hidup saya, dan bagaimana 7 hal ini pun bisa membantu Anda mengubah impossible yang kayaknya nggak mungkin menjadi I'm possible. Mengubah keadaan yang mungkin kelihatan tidak baik saat ini menjadi hal yang jauh lebih baik, omset yang jauh lebih baik, dan kesuksesan yang jauh lebih baik lagi. Amin? Amin. Oke, nah jadi apa 7 hal itu? Dan apa yang pertama? Nah yang pertama adalah because I dare to dream big. Karena saya berani bermimpi besar. Oke, tulis di kolom chat, dare to dream big. Oke, tulis ya, dare to dream big. Oke, nah untuk Anda yang sudah pernah lihat dan nonton film Mary Riana, Anda pasti ingat adegan ini nih. Nah, oke, ini adegan ketika saya ulang tahun ke-20, waktu itu Mary Riana muda diperankan oleh Chelsea Islan. Ya, ada udah nonton filmnya? Ada ya, thank you. Nah, tapi kalau Anda pernah bertemu saya 20 tahun yang lalu, jadul, zaman dulu, zaman ketika saya masih kuliah, ya, saya yakin, saya jamin Anda pasti nggak bakal nyangka bahwa orang ini bakalan jadi orang sukses. Karena nggak ada tampang-tampang suksesnya sama sekali. Kebetulan saya bawa foto aslinya. Penasaran pengen lihat? Wah, penasaran. Yakin, tapi jangan ketawain ya. Oke ya. Oke, kalau gitu kita lihat dulu. Ini adalah foto aslinya. Tada! Oke, ini adalah foto aslinya ketika saya ulang tahun ke-20, 20 tahun yang lalu ya, di masa-masa kuliah. Mirip nggak dengan yang sekarang? Jelas berbeda ya. Mirip nggak dengan Chelsea Islan? Oke, selalu ada hal ini.
Anda maunya seperti apa? 3 bulan ke depan sampai akhir tahun, berapa penjualan yang Anda inginkan? Oke, seperti apa targetnya? Seperti apa omsetnya? Oke, again, focus on the vision, not your current condition. Fokus kepada mimpi Anda dan targetnya. Jangan fokus kepada kondisinya. Dan kalau Mary Riana saja bisa, saya yakin Anda semua pun pasti bisa. Yeay. Oke, tulis di kolom chat, saya pasti bisa. Thank you. Ya, nah jadi itu yang pertama, dare to dream big. Jadi apa mimpi $1 juta Anda? Oke. Nah, yang berikutnya. Oke, nah hal yang kedua adalah change perspective. Oke, nah coba ya saya lihat dulu. Nah, hal yang kedua adalah change perspective. Oke, ayo tulis di kolom chat, change perspective. Yes, oke. Nah, saya yakin bukan pertama kalinya Anda melihat gelas yang diisi setengah air. Ada yang bilang gelas ini setengah kosong. Ada juga yang melihat ini dan bilang gelas ini setengah penuh. Nah, bagaimana menurut Anda? Siapa dari Anda yang bilang ini setengah kosong? Siapa yang bilang ini setengah penuh? Oke, ya, bagi saya gelas ini bukanlah setengah kosong. Dan juga bukan setengah penuh. Loh, kok bisa? Terus apa dong? Bagi saya gelas ini sangatlah penuh. Loh, kok bisa sangatlah penuh dengan 2 komponen? Yang pertama air, yang kedua udara. Betul, oke? Nah, jadi apa yang saya ingin tunjukkan? Cara pandang. Satu hal yang sama dilihat dari sudut pandang yang berbeda, bisa memberikan arti yang berbeda, dan bisa memberikan perasaan yang berbeda. Oke? Nah, ada satu video lagi yang ingin saya putarkan dulu ya, sebelum saya lanjutkan lagi sharing ceritanya. Videonya ini menarik karena di video ini butuh partisipasi dari Anda. Oke, jadi siapa di sini yang masih semangat? Yes. Oke. Nah, jadi di video berikut, nah di video berikut ini nanti akan ada 2 tim basket yang lagi latihan. Tim yang pertama pakai baju warna putih, tim yang kedua lagi pakai baju warna hitam. Nah, saya ingin Anda perhatikan tim yang memakai baju warna putih. Ya, perhatikan tim yang pakai baju warna apa? Putih, betul. Dan hitung berapa banyak dia melempar bola ke anggota timnya juga yang pakai baju putih. Oke? Sip? Yes, fokus ya. Oke, dan kita lihat ya. Oke, kalau gitu saya putar dulu videonya berikut ini. This is an awareness test. How many passes does the perhatikan team tim in yang white putih make? dan hitung ada berapa banyak bola yang dilemparkan ke anggota timnya juga yang baju putih. Yes. Ada berapa? The answer is 13. 13, betul. Yes, 13. But did you see the moon Tapi walking lihat nggak bear? tadi ada beruang yang ada yang hitam-hitam joget lewat? Nggak kelihatan. Yuk, coba kita putar ulang kembali videonya ya. Lihat ini ada yang joget-joget lewat. Oke, yeay. Oke, thank you semuanya. Nah, jadi sekarang pertanyaan yang pertama ya. Kenapa ketika pertama kalinya saya tanya nggak kelihatan? Ayo, kenapa begitu saya tanya lihat nggak ada yang lewat dan nggak kelihatan? Oke, karena fokus, betul ya, karena fokus ke bola, karena terlalu fokus ke yang putih. Betul, karena kata Miss Mary, tadi suruh ngeliatin yang putih, akhirnya yang putih diplototin, oke? Dan hitungannya sih benar 13, tapi begitu ditanya, lihat nggak ada yang lewat? Hah, mana ada yang lewat? Ngaco Miss Mary, oke? Nah, sama seperti video tadi, di hidup kita pun juga seperti itu. Kadang tanpa kita sadari, kita terlalu fokus kepada hal-hal yang salah. Oke, terlalu fokus kepada hal yang negatif, fokus kepada ketidakbisaan, ya, fokus kepada kesulitan, fokus kepada problem. Oke, dan menjadi orang yang sangat pesimis. Oke, dan begitu ada teman yang kasih tahu yang bilang, nggak boleh negatif gitu dong. Coba kamu punya potensi, kamu bisa coba jualan online ya, coba melakukan hal ini, kamu bisa kok dan seterusnya. Nah, karena pada dasarnya dia orang yang masih sangat pesimis, kira-kira dikasih tahu hal-hal yang positif seperti itu kelihatan nggak sama dia? Ya, pastinya nggak kelihatan. Sama seperti video tadi ya, begitu saya tanya, lihat nggak ada yang hitam lewat? Hah, ngaco, mana ada yang lewat?
gitu katanya. Nah, sometimes ketika ada teman yang mengingatkan, kamu punya potensi, kamu bisa, banyak yang mensupport, kadang-kadang kita tempis ya, dan kita bilang, nggak mungkin, nggak ada kesempatan, zaman sekarang, zaman susah untuk jualan. Oke? Nah, tapi untungnya, yang namanya video tadi, bisa kita putar ulang. Jadi yang nggak percaya, yuk kita lihat ulang kembali. Dan begitu dilihat, oh iya ya, ternyata ada loh yang lewat. Oke? Nah, sayangnya apakah hidup kita bisa diputar ulang kembali? Gak bisa, oke? Dan akhirnya setiap hari begitu banyak kesempatan lewat begitu saja. Begitu banyak hal-hal yang positif, hal-hal yang baik lewat begitu saja. Hanya karena kita fokus pada hal-hal yang salah, fokus pada hal-hal yang negatif. Nah, jadi kalau Anda benar-benar serius ingin mengubah hidup Anda to turn impossible into I am possible, you have to change your perspective. Ubah cara pandang Anda, maka hidup Anda pun akan berubah. Ubah cara pandang Anda, maka omset penjualan Anda pun akan berubah menjadi lebih baik lagi. Amin? Amin. Oke? Nah, jadi sama seperti tulisan ini. Banyak orang bilang impossible. Tapi coba ubah cara pandang Anda, tulisan impossible bisa diubah menjadi I'm possible. Ya, ini bukan magic, ini semua hurufnya masih sama, tapi apa yang membedakan? Cara pandang. Nah, sama zaman sekarang kalau ada yang bilang, tapi nggak ada kesempatan Miss Mary, mau jualan susah, gimana mau jualan, orang PSBB dan seterusnya, opportunity is nowhere. Ubah cara pandang Anda, opportunity is nowhere bisa dibaca sebagai opportunity is now here. Kesempatan itu ada saat ini juga, sekarang juga, bersama Hino Indonesia. Setuju? Setuju, yes, oke. Kesempatan yang sangat besar ya, ada saat ini juga. Tapi tergantung bagaimana cara Anda memandang situasi. Oke, nah jadi di saat-saat sulit seperti ini, yang saya ingin Anda lakukan adalah fokus. Nah, fokus kepada apa? Fokus kepada, saya tunjukin dulu ya. Kadang di saat keadaan yang tidak menentu, blur bahasa Inggrisnya, atau keadaan kacau nih, saya nggak bisa ngelihat masa depan saya seperti apa ya, terlalu kacau. So sometimes when life gets blurry, you have to adjust your focus. Sama aja kayak kamera gitu ya, kalau misalnya itu blur, ya kita harus mengadjust kembali fokusnya. Nah, sekarang apa yang harus kita fokuskan? Dan ini juga yang saya lakukan di dalam perusahaan saya sekarang ya, termasuk juga dulu ketika waktu itu saya berada dalam krisis. Yang harus kita fokuskan pada saat ini adalah fokus ke hal-hal yang bisa kita kendalikan. Focus on the things that you can control. Hal-hal yang bisa Anda kendalikan. Di saat ini ada banyak hal yang sebenarnya itu di luar kendali kita. Kalau kita memfokuskan kepada hal-hal yang di luar kendali kita, itu akan membuat kita stres, membuat kita puyeng, membuat kita sakit hati, membuat kita bingung. Tapi fokus kepada hal-hal yang masih bisa ada dalam kendali kita. Contohnya seperti apa? Saya kasih contoh dengan keadaan saya sekarang ya, karena saya sebagai seorang pengusaha di Mary Riana Group, kita pun juga punya beberapa lini bisnis, dan bisnis kita sebenarnya di bidang edukasi dan semuanya offline. Jadi kita ada Mary Riana Learning Center, itu kayak tempat cabang untuk anak-anak remaja, tempat les, tapi kita nggak ngeles pelajaran sekolah, tapi kita ngeles public speaking, les life skill, leadership skill, dan seterusnya. Dan kita ada cabang, 9 cabang, dan semua harus tutup beroperasi karena PSBB. Sekolah aja juga tutup, apalagi tempat les harus tutup. Semua event-event saya juga offline, semua juga dibatalkan, dan kita tidak bisa beroperasi karena semua 100% bisnis dari Mary Riana Group, mungkin sekitar 90-100% bisnis di Mary Riana Group itu semuanya offline. Nah jadi ketika pertama kali ada pengumuman harus PSBB dan semua harus di rumah, wow, itu kacaunya bukan main awalnya. Tapi saya harus stay fokus. Sebagai pengusaha kita harus fokus dengan apa yang bisa kita kendalikan. Saya tidak bisa mengendalikan peraturan PSBB. Saya nggak mungkin bisa suruh dong ubah peraturannya, harus begini. Saya juga nggak bisa mengendalikan hal-hal yang di luar. Ada banyak hal yang tidak bisa saya kendalikan. Tapi saya bisa mengendalikan bagaimana respon saya. Apa yang saya bisa lakukan ketika semua 100 dari staf saya harus bekerja di rumah dan dipaksa bekerja di rumah, apa yang bisa saya lakukan supaya mereka bisa tetap produktif. Dan akhirnya saya pikir, karena kita punya merchandise, walaupun merchandise itu juga secondary business kita ya, jadi itu biasanya kalau pas lagi seminar kita biasa bawa merchandise untuk dijual dan seterusnya, dan itu ada di gudang. Karena fokus dengan apa yang ada, apa yang bisa kita kendalikan, jadi pada saat itu ketika mereka harus berada di rumah, ya mereka bisa produktif. Caranya ya waktu itu ya jualan online, walaupun harga yang terjual juga sangat
benda yang kecil-kecil ya, dibandingkan dengan omset sebelumnya itu jauh berbeda. Tapi at least kita tetap berjalan, tetap produktif, tetap berusaha sambil mencoba mempelajari dunia online ini seperti apa sih, bagaimana pivot adjustment yang bisa kita lakukan along the way dan seterusnya. Oke, nah jadi again fokus kepada apa yang bisa kita kendalikan. Kalau hal itu nggak bisa kita kendalikan, kita lupakan saja. Oke, kalau misalnya tadi ada yang bilang apa nih, DP leasing nggak bisa dikendalikan ya. Saya nggak tahu bisa dikendalikan atau enggak. Tapi yang namanya peraturan, yang namanya struktur dan seterusnya yang nggak bisa kendalikan, lupakan. Fokus dengan apa yang bisa Anda kendalikan. Anda bisa mengendalikan sales team Anda bisa mengendalikan cara Anda jualan, Anda bisa mengendalikan media, cara Anda menjualannya lewat apa. Fokus kepada hal itu. Oke, so change your perspective. Oke, nah itu yang pertama. Itu yang kedua. Oke, nah hal yang ketiga. Oke, hal yang ketiga adalah, nah